Malam, kembali lagi dengan saya Najmu Kalam. Dunia ini hanya fata morgana. Dunia ini hanya tempat singgah ketika sementara. Janganlah lupa, ketika hidup di dunia, manusia itu hanya sementara. Jangan pernah melupakannya. Jadikan ketika Allah adalah segala-galanya di dalam hidup. Wallahu a'lam. Mencintainya karenanya, merindukannya karenanya. Itu yang seharusnya. Ketika dalam pembahasan tadi yang belum lama saya bahas, saya pernah berniaga ketika saya berusaha mengikuti uswah saya yang saya yakini itu benar, yaitu Rasulullah, gitu kan. Saya saat itu terpikir untuk bagaimana cara mengikuti jejak beliau, berniaga dengan konsep yang beliau lakukan. Jual beli Rasulullah itu temanya. Tapi sebenarnya saya nggak paham bagaimana caranya Rasulullah ketika misalkan berniaga saat itu. Cuma yang saya dapat poin dari berita yang saya misalkan dengar tentang bagaimana cara beliau berniaga itu adalah salah satunya dengan menyebutkan modal, dan akhirnya orang yang membeli yang menambahkan keuntungan berapa saja, katakan kayak gitu. Keuntungan yang diberikan oleh pembeli. Ada pengalaman menarik ketika saat itu saya berusaha melakukannya. Kayak gitu. Ketika saya menjual, meskipun ya saya udah cerita jualan saya nggak ramai, hanya sedikit orang yang membeli, tapi di situ ada banyak pengalaman yang saya dapat. Kayak gitu. Ketika ketika ada orang yang bertanya berapa misalkan ini harganya, gitu. Saat itu saya berjualan sendal, gitu kan. Saya menyebutkan harganya misalkan, terus saya berkata, silakan ibu atau bapak ketika berkenan memberikan tambahan untuk dari modal yang saya nyatakan. Bagaimana reaksi yang misalkan terjadi misalkan, atau misalkan respon orang itu? Ada yang suka dengan apa yang saya lakukan dan akhirnya memberikan tambahan uang gitu, misalkan ada yang 5.000, 10.000 gitu kan, kayak gitu dari modal gitu kan. Ada yang berprasangka bohong gitu kan, itu mah udah saya naikkan gitu kan, misalkan harganya segitu, padahal misalkan nanti biar dapat keuntungan lagi. Ada statement itu yang saya dengar dari pembeli gitu, Masya Allah gitu kan, kayak gitu. Begitu banyak prasangka yang terjadi pada manusia, itu yang saya dapat gitu kan. Saya berusaha apa adanya, benar-benar saya hanya menjual barang. Saya tidak menghitung misalkan bagaimana caranya saya agar misalkan barang itu sampai di tempat. Jadi saya tidak menghitung biaya operasional. Yang saya sebutkan itu adalah hanya modal. Ketika saya misalkan dapatnya modalnya 40.000, saya katakan tuh 40.000. Saya mendapatkan berbagai macam statement dari orang-orang yang membeli, gitu kan. Nyatanya ada orang yang suka dan tidak suka dari apa yang saya lakukan, gitu kan. Ada yang berpikir positif dan ada yang berpikir negatif dari apa yang saya nyatakan. Itulah manusia. Itulah manusia yang ketika yang saya rasa ketika kita hidup itu ya sementara ya di dunia, gitu kan, kayak gitu. Hidup di dunia hanya fata morgana, sebentar dan sesaat. Itu sih sudut pandang dari keyakinan saya, gitu kan, kayak gitu.
Wallahu a'lam dengan anda semua berpikir seperti apa ketika hidup di dunia, gitu kan. Sesuatu yang menarik, interesting, gitu kan, harus dinikmati, gitu kan, kayak gitu. Mumpung ketika hidup atau apa, gitu. Ya itu adalah sudut pandang. Wallahu a'lam, gitu kan, gitu. Kembali lagi saya misalkan lebih ke mencoba menggarisbawahi tentang konsep jual beli yang misalkan mencoba saya lakukan. Tentang konsep jual beli Rasulullah itu sendiri, gitu. Masya Allah, saya berjalan dalam ketidaktahuan, tapi saya ingin melakukan dalam konteks untuk ketaatan kepada Allah, jadi mengikuti sunnah Rasulnya, gitu kan, kayak gitu, dalam berniaga pun, gitu kan, kayak gitu. Dan apa yang misalkan pembelajaran yang saya dapat, gitu, misalkan begitu sulit ketika misalkan di kondisi sekarang kita misalkan melakukan apa yang misalkan ketika tepatnya seperti apa, saya juga sampai saat ini bagaimana caranya Rasulullah berniaga saya belum dapat informasi yang begitu akurat, ya, gitu kan, kayak gitu. Apakah beliau menentukan keuntungan atau misalkan beliau misalkan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk misalkan adanya sesuatu yang lebih, kalau misalnya mudahnya yaitu keuntungan maksudnya kan, kayak gitu, seperti itu. Wallahu a'lam, gitu kan, kayak gitu. Coba saya misalkan kembali di situ, ya, misalkan mencoba mengutip firman Allah di dalam Al-Quran ketika misalkan dinyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba, gitu kan, kayak gitu. Ya berarti jual beli halal dong, ya, ketika sesuatu yang saya lakukan itu halal, tapi yang nggak bolehnya itu adalah riba. Apa itu riba? Kalau misalkan di dalam konteksnya, ya sepertinya tambahan itu apa, gitu kan, kayak gitu. Tambahan keuntungan yang kita tentukan, wallahu a'lam, gitu kan, kayak gitu. Saya sampai saat ini pun, masya Allah, hanya pasrah, gitu kan, gitu, untuk sesuatu itu, gitu kan, kayak gitu. Ketika saya misalkan menggunakan konsep jual beli yang lain, saya nggak tertarik, gitu kan. Saya pernah belajar di sekolah, gitu, misalnya tentang konsep ekonomi, misalkan ekonomi konvensional, dan akhirnya ketika misalnya yang saya ingat di dalam konsep itu, misalkan di konteks prinsip ekonominya, ketika misalkan kita itu misalkan berjualan itu misalkan melakukan jual beli itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan cara membuat modal yang begitu sedikit, minimal, tapi keuntungan yang begitu banyak, gitu kan, kayak gitu. Itu dari prinsip ekonomi yang pernah saya dapat, tapi saya nggak sependapat dengan konsep itu, gitu. Saya melihatnya itu adalah konsep yang melampaui batas, gitu. Ketika di situ ada kata-kata sebanyak-banyaknya, sepertinya tidak peduli apapun yang ada di sekitar. Ketika berbicara sebanyak-banyaknya, wallahu a'lam, gitu kan, kayak gitu. Saya lebih cenderung suka ketika misalkan mengacu ke konsep jual beli Rasulullah, misalnya lebih ke yang notabene, gitu, misalnya lebih ke misalkan itu adalah, kalau menurut saya titik beratnya ketika misalkan jual beli Rasulullah itu dilakukan itu ketika kita berjualan itu harus karena Allah, gitu kan, kayak gitu, tidak berpikir selainnya, gitu kan, kayak gitu. Dan adapun misalkan bagaimana caranya misalkan kita melakukannya dengan teknis yang seperti apa, ya dengan tidak adanya riba di situ, gitu kan, kayak gitu. Ketika kita berjualan atau berniaga tidak melibatkan riba di situ, ya, harus menghindari riba, ya, maksudnya kayak gitu. Wallahu a'lam. Apakah misalkan anda sekalian sependapat dengan misalkan sebuah konsep tentang perniagaan yang ketika saya pikir ketika titik beratnya ketika kita berniaga
ketika kita berjualan, ketika misalkan apapun itu untuk mencari karunia, kita berusaha melakukannya karena Allah, titik beratnya. Tidak berpikir untuk selain Allah. Saya hanya sekedar berbagi tentang pengalaman atau sudut pandang keyakinan, ya maksudnya buat ketika misalkan Anda setuju, ya silahkan Anda sekalian melakukan dengan konsep yang misalkan yang benar dalam sudut pandang itu. Dan ketika misalkan Anda tidak setuju, ya itu adalah is okay gitu. Tidak ada paksaan dalam ketika melakukan apapun, misalkan dalam konteks sesuatu yang dilakukan personal antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sekalipun dalam hal keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, wallahu a'lam.